Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, yang selalu hidup dan mengurus makhluknya. Zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menurunkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi manusia, dan juga Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Dan kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, penutup para nabi dan rasul. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian bahasan kita As-Sirah Nabawiyah, dan kita terakhir sudah membahas tentang bagaimana Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah. Pada saat beliau berumur 12 tahun, akhirnya beliau bertemu dengan atau ikut dengan pamannya Abu Talib. Kemudian beliau sempat bertemu dengan pendeta, dan pendeta itu mengecek tanda kenabiannya dan seterusnya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tambahan di sini yang baru saya tambahkan dalam tulisan sebelum kita panjang lebar menjelaskan masalah pernikahan Nabi SAW sama Khadijah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Muhammad SAW dari segala macam maksiat sebelum menjadi Nabi. Jadi Nabi SAW itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau. Seperti misalnya, ada satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman jahiliyah dulu, dan saya melihat ini masih terjadi sekarang ya. Pada saat ada acara perkawinan, mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita, penari, penyanyi yang memamerkan auratnya, ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya karena dibayar mahal. Nabi SAW waktu lagi mengembala kambing, dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini. Sempat teman-temannya datang dan menceritakan, "Hai Muhammad, acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu, makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-menari dan seterusnya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya, tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya." Ini belum sebelum jadi Nabi ya. Maka Nabi SAW pun berkata pada teman-temannya, "Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalaan saya ini, dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu." Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja, tapi ingin mengetahui, bukan itu target, tapi ingin melihat secara umum acara ini. Subhanallah, baru saja Nabi SAW niat begitu, tiba-tiba beliau mengantuk berat, kemudian beliau tertidur. Tidak bisa, tertidur. Hari kedua tertidur lagi, hari ketiga tertidur lagi. 3 hari berturut-turut Nabi SAW ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah. Beliau selalu tertidur, dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku sirah, tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, dan setelah itu tidak ada satupun ya, atau tidak lagi Nabi SAW ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah 3 kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi SAW tidak pernah lihat. Di antara hal yang lain teman-teman sekalian, tradisi jahiliyah, Amr bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan, dia mendatangkan patung di Mekah yang menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk ya. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah
disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf. Khusus untuk tawaf. Dan nanti berkembang, siapapun yang masuk ke Mekah disuruh untuk membeli dan memakai baju hasil buatan masyarakat Mekah. Karena peraturan ini, berkembanglah sebuah ide lagi, kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah, maka tawafnya telanjang. Tawafnya telanjang, gitu kan? Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang, karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang, apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah di dalam kota Mekah itu sendiri. Baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini. Dari zaman beliau sebelum dinobatkan menjadi Nabi, beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan perlu teman-teman tahu, tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 Hijriah. Sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah, barulah beliau mengutus Abu Bakar setelah penaklukan kota Mekah, bahwasanya tidak boleh lagi ada patung di Mekah, dihancurkan di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. Setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung, kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Sampai tradisi kaum laki-laki di Mekah dulu teman-teman sekalian, kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa rida. Izar itu maksudnya bagian bawah, kayak kita sarung atau celana. Dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya. Artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu. Kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan, baru dia menggunakan baju bagian atasnya, gitu. Salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saling gotong royong mengangkat barang, batu misalnya, mau gotong royong untuk membangun sebuah tempat, maka supaya pundaknya nggak luka, mereka mencabut izarnya, sarung bagian bawahnya, itu sampai auratnya kelihatan, kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu, dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah athar disebutkan, pada saat Nabi SAW mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun, maka orang-orang pada mengangkat batu-batu besar, dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu. Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan, "Hai Muhammad." Salah satu pamannya, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan, "Hai Muhammad." Kalau tidak salah namanya Zubair di sini. Ya, salah satu paman Nabi SAW mengatakan bahwasanya, "Hai Muhammad, tidakkah kau buka izarmu dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak melakukannya." Beliau pun mengangkat batu tersebut, meletakkan. Kemudian sebagian orang melakukan itu, maka Nabi SAW meninggalkannya. Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Nabinya Muhammad SAW adalah partisipasinya Nabi SAW di peperangan Fujar. Peperangan Fujar, ya. Dan ini tentu teman-teman harus kita rentet historinya ya, dari zaman beliau masih kecil, bagaimana beliau hidup yatim, kemudian bagaimana beliau belajar kepemimpinan setelah dibina atau dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun dari 6 tahun. Karena ibunya meninggal pada saat beliau SAW berumur 6 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun pamannya, kakeknya Abdul Muttalib yang merupakan Raja Mekah pada saat itu, atau yang merupakan pemimpin Mekah, yang Nabi SAW dibawa naungannya dan Nabi hadir di majelis-majelisnya dalam memecahkan perkara-perkara orang Mekah, dilatih oleh Allah secara histori kehidupan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian dibina oleh pamannya yang Abu Talib dari umur 8 tahun tadi sampai menikah dengan Khadijah umur 25 tahun, dan ada 2 fase di situ. Fase pertama adalah mengembala kambing sampai umur 21 tahun, 21 sampai 25 berdagang. Tapi di sini Abu Talib orang yang sangat miskin, tidak punya harta yang banyak, dan kalaupun ada hartanya dihabiskan untuk memberikan minum jemaah haji pada saat itu, atau makanan jemaah haji. Maka yang terjadi, karena suku dari Abdiddar sudah pernah kita sebutkan, mereka berperan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Mekah ini. Nabi SAW belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang susah pada saat itu. Jadi hidup dengan Abu Talib. Kemudian juga Nabi SAW dilatih oleh Allah untuk tidak berbuat kemaksiatan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian juga yang kita sebutkan lagi sekarang adalah Nabi SAW ikut dalam peperangan. Jadi di masa beliau masih belum menikah, beliau sudah terlatih, pernah mengikuti peperangan. Sehingga ini semua menjadi komponen-komponen yang kalau disatukan memang siap menjadi seorang pemimpin. Ada satu peperangan namanya Harbu Fujar. Harbu Fujar ini teman-teman sekalian, ya, adalah peperangan yang melanggar bulan yang dimuliakan. Kalau masih ingat pernah saya jelaskan, waktu Abraha membangun gereja Qulais di Yaman, kan ada satu kelompok di Mekah gitu, yang mereka sangat mencintai Mekah, sangat mencintai Ka'bah, tapi mereka punya satu perbuatan yang buruk, yaitu mereka mengganti-ganti bulan. Saya pernah jelaskan surah At-Taubah ayat 36 yang Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya adalah sesungguhnya di sisi Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah ada 12 bulan yang sudah ditentukan sebagai perhitungan roda kehidupan kalian. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan di antaranya itu sudah ditetapkan dari sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah diterapkan 12 bulan itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saksi bahasan 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan ini adalah Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah ini 4 bulan ini bulan hurum namanya. Dari zaman ajaran Ibrahim alaihissalam sampai di awal-awal Islam, ke-4 bulan ini teman-teman sekalian tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Tapi orang-orang suku Arab sebelum Islam datang, mereka hidup dari peperangan. Mereka saling menyerang satu sama yang lain, terus mengambil hartanya suku yang lain gitu kan. Nah ada kelompok dibentuk oleh orang-orang Arab ini di sebelum Islam. Tradisi mereka adalah kelompok ini boleh mengubah-ubah bulan. Boleh mengubah-ubah bulan. Jadi misalnya sekarang Muharram nih, hanya mereka ini yang boleh mengubah, mengatakan enggak, sekarang kita ganti namanya Safar, bulan depan baru Muharram. Ya. Mereka balik-balik supaya bisa menghalalkan peperangan pada saat itu. Seperti itulah ya, itu tradisi mereka. Nah peperangan itu salah satu tradisi. Sisi yang lain, kalau ada pun peperangan tidak diubah nama bulannya, tetap Muharram, tetap tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram tetap ini, tapi ada peperangan di sini terjadi. Ada suku menyerang suku yang lain. Namanya Harbu Fujar. Namanya Harbu Fujar, dianggap peperangan yang bermaksiat, gitulah. Fujar dari kata-kata fajar, ya. Nabi SAW pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah suku Hawazim namanya. Suku Hawazim ini menyerang Mekah, menyerang Quraisy. Ya. Ini waktu Nabi SAW masih umur belasan tahun ini. Waktu beliau masih jadi penggembala. Kemudian Nabi SAW partisipasi, dan beliau satu-satunya riwayat membicara masalah ini adalah hadis sahih yang kata Nabi SAW, kuntu ambulu li a'mami. Aku pada saat Harbu Fujar itu sedang mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku. Ya. Dikasih, Nabi SAW kasih pamannya yang melemparnya. Seperti itulah. Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan, dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini juga pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya. Hilfu fudul. Hilf adalah sumpah, ya. Halafa, yang kata Nabi SAW, man halafa bighairi llahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik, gitu kan. Hilf, halafa, atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf fudul, ya. Fudul punya makna banyak, ya. Di antaranya adalah hak, hukuk, ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya.
Nabi Hilfu Fudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan syabab Mekah ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu, siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya Hilfu Fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu kan? Al-As bin Wa'il ini salah satu tokoh Mekah. Pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia nggak mau bayar. Sudah diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya, sudah ditaruh di gudangnya. Kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang enggak, saya nggak mau bayar. Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu, dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman, orang ini pun datang ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang hiraukan. Tokoh Quraisy nggak ada yang hiraukan. Sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy waktu itu sempat waktu mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa ya, sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Sampai kadang-kadang kalau kita, dan saya tidak sarankan tentunya, syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa sampai merincikan tentang wanita. Bagaimana wanita yang indah itu, bagaimana dalam syair-syair mereka, gitu kan. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang cepat sekali menyebar. Orang-orang Quraisy akhirnya takut dengan syair-syair itu, akhirnya mereka terdiam. Muncullah beberapa anak muda Mekah, masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku, yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada hadis sejarah yang mengatakan sebab dinamakan Hilfu Fudul, sumpah Fudul, karena Fudul ini adalah nama gabungan nama dari 3 orang yang pertama membentuk Hilfu Fudul. Semua namanya Fadl, semua namanya Fadl, tiga-tiganya maka dikatakan Fudul ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu, yang lebih kuat adalah Fudul artinya hak ya, haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka, dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilfu Fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu. Kemudian mereka mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il. Lalu mereka mengatakan, demi Allah kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang terzalimi. Dan anda telah menzalimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi nggak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi. Kenapa kita panjang lebar ceritakan tentang ini teman-teman sekalian? Karena ada hubungannya dengan hukum syar'i. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah telah dipanggil untuk Hilfu Fudul. Demi Allah, kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Jadi Hilfu Fudul ini terjaga ya dalam hukum syar'i kita. Dalam salah satu athar juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, pernah memiliki hak yang diambil atau belum dikasih oleh wali kotanya Madinah pada saat itu bernama Al-Walid. Ini gubernur kota Madinah. Ia
Lalu Husain berkata, tentu saya tidak perlu masuk ke rincian apa masalahnya, tapi yang jelas Husain sempat berkata, bila engkau tidak memberikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Aku akan mengiklankan hilfu fudul. Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya. Tentu waktu Husain menyebutkan ini, ada banyak sahabat yang mendengar, di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastilah aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan memasukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelahnya. Jadi ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, hilfu fudul ini artinya adalah bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman, bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman. Dan kaum muslimin diperintahkan bukan hanya membela umat Islam, membela siapapun yang terzalimi. Ada banyak histori berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu, pernah pasukan Abbasiyah sangat besar. Terjadi cekcok antara beberapa orang non muslim di luar wilayah kaum muslimin, dan mereka mau berperang nih. Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbasi minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama khalifah, kemudian bertanya, apa saran kalian? Rata-rata semua mengatakan, untuk apa kita campurin? Kafir sama kafir, biarin aja. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah muslimin. Hampir semuanya begitu, kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar di antara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi, karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itulah. Dan ini ada hukum syar'i sendiri tentunya berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas Nabi SAW termasuk salah satu dari anggota hilfu fudul itu. Dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian. Kemudian selanjutnya adalah mulai fase perniagaan Nabi SAW. Dan ini saya sudah jelaskan sebenarnya pada pertemuan lalu tentang masalah julukan Al-Amin yang keluar untuk Nabi SAW. Ya. Dan kita akan masuk ke masalah, saya sudah jelaskan ya waktu itu ya, bagaimana julukan Al-Amin kan muncul ya. Yang jelas Nabi SAW pada saat itu beliau memiliki strategi perdagangan yang sangat luar biasa, karena beliau berdagang, mengambil barang dari orang lain, menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit, kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya. Dan karena beliau jujur, apapun yang ditanya tentang produk tersebut, maka beliau selalu menjawabnya. Dan itu tentu setelah Islam ada sabda Nabi SAW, setelah masa penobatan kenabian, ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi hadis beliau yang berbunyi SAW, ya, siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah, menutupi aibnya. Ini malah Allah SWT tidak berkahi atau bahkan tidak jadi. Iya pernah tabrakan tapi saya sudah masukkan di bengkel, silakan dilihat misal. Ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan begitu. Perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain. Pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu. Semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW. Karena apapun yang ditanya benar. Bahkan kalau ditanya, hai Muhammad ini kualitasnya bagaimana? Oh kalau yang ini lebih baik. Oh kalau kualitas dagangannya si fulan lebih baik. Kalau saya punya nomor 2-nya atau nomor 3-nya atau lebih di bawah daripada itu. Yang jelas disampaikan apa adanya. Maka orang pun suka berinteraksi dengan Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, kau butuh modal berapa, bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan
kepada Nabi SAW untuk menitipkan modal mereka. Mulailah Nabi SAW bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk, adapun kekurangannya disebutkan. Seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi SAW. Akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau, maka beliau SAW dan melihat modal yang sangat banyak, coba mengekspansi keluar Mekah. Selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar. Kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang Nabi SAW ingin mengembangkan lebih besar lagi ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya, punya perusahaan sendiri. Maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut, kemudian mulai pergi ke negeri Syam, dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan? Nanti barang dijual di Mekah. Tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas. Mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau dibelikan produk-produk Mekah. Apa saja yang bisa dibawa dibeli oleh Nabi SAW. Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam, barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh orang Syam, dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian, dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah, saking kayanya, gitu kan. Orang terkaya Mekah, hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri, digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba ya. Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih, gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan, gitu kan? Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Jadi selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah sepanjang jalan dia kaget melihat semuanya. Ya, kafilah-kafilah di depan ada kelihatan, di sana kelompok kafilah sekian puluh ekor unta, di sana lagi kafilah banyak, padang pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan waktu itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan Maisarah. Itu dinaungi oleh awan, tidak panas, padahal lagi terik sekali matahari. Kok bisa awan ini cuma ada di atas kafilah Nabi SAW? Itu Maisarah saksikan sendiri. Pada saat itu lagi terjadi dan sudah sampai di negeri Syam. Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira, ya, pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu, subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW, itu lewat di depan gereja yang sama, gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira, tapi Bahira sudah meninggal dunia. Dan banyak murid-muridnya Bahira situ, pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina
oleh Bahira ini. Dan selalu diingatkan oleh Bahira, ingat ini masa keluarnya kenabian. Dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu. Karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana. Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik, perhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang unik, maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang Bahira sering lakukan. Setiap hari nongol di jendela gereja ngelihat kafilah-kafilah yang lewat. Karena memang ini jalurnya mereka lewat. Gitu kan. Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW. Ini kafilah satu-satunya yang cuma 2 orang. Untanya banyak sekali. Tapi cuma 2 orang. Dan semua kelihatan dari jauh, matahari lagi terang. Semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak. Beda dengan kafilah Nabi SAW. Ini ada awan di atasnya menaunginya. Dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dinukil oleh para penginjil ini sebelum Nabi SAW diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu. Dan pohon ini subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, gitu kan? Pada saat Nabi SAW mau istirahat, beliau pun duduk di bawah pohon itu. Ada satu pohon di dekat gereja, pohon kurma, cuma satu pohon. Itu Nabi SAW duduk di situ. Duduk di situ. Kemudian kafilahnya, unta-untanya disandarkan, Maisarah dipanggil duduk di sebelahnya. Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba menunduk, ya, menunduk dan terlihat sekali sangat jelas, kemudian menutupi Nabi SAW dari panas. Maka dia pun penasaran dan dia berkata, ini mungkin salah satu tanda. Dia pun akhirnya keluar, kemudian coba melihat peluang kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisarah. Maisarah sempat pamit sama Nabi SAW ingin mencari, kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan, keluar. Maka oleh pendeta ini dikejar. Lalu dia berkata, hai fulan, tunggu sebentar. Berhentilah Maisarah. Ditanya, kalian dari mana? Saya dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad. Dan dia punya kafilah dagang gitu kan. Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal. Tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya, dan seterusnya, gitu kan. Dan dia terkenal sekali dengan julukan Al-Amin di Mekah. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Lalu kemudian pendeta ini pun setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisarah dan dia penasaran, maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja gitu. Terus si Maisarah bilang, sebentar, boleh saya nanya enggak? Iya. Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Salah satu faktornya itu. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, karena Maisarah masih muda, masih belasan tahun berumur seperti ini, di bawah sedikit dari Nabi SAW. Ketahuilah, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu. Jadi ceritanya hanya seperti itu saja, tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa. Apakah pendeta itu beriman atau tidak? Tidak seperti kisah Bahira. Kalau Bahira memang dia sudah berazam, bertekad kalau memang Nabi SAW di masa kenabian dia masih hidup, dia mau beriman. Tapi pendeta ini tidak, dia kembali ke gerejanya, kemudian buku-buku sejarah menceritakan atau memutus sampai itu kisahnya, dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam. Saat tiba di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual,
Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah kan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman ya. Nah, orang beli ya sudah, orang nawar ya sudah, mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan kata Nabi SAW. Samhan idza ba, samhan idza syara. Ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Maisarah melihat itu. Dan Nabi SAW tidak bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan disimpan di tempat yang aman, Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam, kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi SAW juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih. Beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terjadi transaksi. Dan subhanallah di hari Nabi SAW tiba, seluruh produk Mekkahnya habis. Seluruh produk Mekkahnya habis dalam satu hari. Karena Nabi SAW keliling, ya, senyum dengan orang, ramah, mudah. Orang mentransaksi, beli ini berapa, sekian harganya, sekian saja, ya sudah, gitu loh. Dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu, sallallahu alaihi wasallam. Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. Jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan Nabi SAW tawar, kain ini berapa? Sekian. Baiklah, bisa saya beli sekian? Enggak bisa, silahkan ambil uangnya. Langsung saja. Maka di hari kedua saja Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada. Sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy, karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam, sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah 2 minggu, 3 minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak, cepat bekerja dan cepat juga menyelesaikannya, selesai mengeksekusinya. Pulanglah Nabi SAW bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah teman-teman sekalian, kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu, penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras, wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang, gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli di situ. Gak ada yang sisa baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang, dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahu lah, sekian waktu datang kafilah, baru mereka datang. Mereka kaget, kok ada kafilah datang nih. Kemudian mereka datang, gitu kan, di luar pintu Bani Syaibah, di luar pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka kaget, kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang, tersebar satu Mekah nih. Ini orang yang kepercayaan sudah datang nih. Walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam. Mereka tanya, hai Muhammad, barang dagangan Syam? Kata Muhammad SAW, iya. Boleh kami transaksi? Silahkan. Mulailah mereka memilih produk yang mereka mau. Ini ya Muhammad berapa? Sekian. Baiklah, bisa sekian? Silahkan. Dihabisin. Dalam hitungan satu hari itu juga, dagangan Nabi SAW habis. Gitu. Hari itu juga habis. Belum masuk ke pintu gerbang Mekah, sudah habis. Dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang baik, dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maksudnya kau Muhammad secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mulia sekali. Nabi SAW selalu cenderungnya kepada kebaikan. Kejadian ini akhirnya tersebar di negeri Mekah, di kota Mekah. Pada saat itu kafilah Muhammad Al-Amin datang. Kemudian habis dagangannya, dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama tidak menunda sama sekali, walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya.
Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya. Ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. Padahal dalam kondisi capek, datang dari safar. Ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang. Jangan tunda-tunda pembayaran, jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain. Langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang. Kalau meninggal pun jadi aman gitu kan. Maka dibagilah. Karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW. Dan Khadijah pun tidak pakai menunggu lagi, langsung bertanya kepada Maisarah, sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad? Ceritakan saya kejadiannya. Apa yang terjadi? Kenapa kafirnya datang lebih dulu dari Syam? Apa yang terjadi pada saat kamu sedang di sana? Gitu kan? Bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang? Gitu. Maka pada saat itu Maisarah menceritakan semua apa yang dia lihat, dari kasus jalan, ada naungan awan, dari kasus pohon yang nunduk, dari kasus pertanyaan pendeta, dari kasus Nabi SAW sudah membeli barang-barang dari Mekah, kemudian menjualnya di negeri Syam, dan bagaimana dia bermuamalah dengan sangat mudah, bertransaksi, kemudian dalam satu hari habis semua produknya, hari kedua dia sudah beli produk lagi, kemudian beliau juga segera pulang ke Mekah, lalu kemudian di pintu gerbang Bani Syaibah sudah diperebutkan oleh masyarakat Mekah dan mereka puas semua dengan harganya, dan pada hari yang sama sudah dibagikan keuntungannya. Maka pada saat itu perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya maka segala kebutuhan terpenuhi, itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban hukum, beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah. Ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya, gitu. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah, walaupun beliau sudah menjadi janda pada saat itu. Dan orang-orang yang ditolak ini terkenal. Si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, tidak mau, karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta, meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu, setelah menceritakan, saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh, begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu. Artinya Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW. Kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Kalau bahasa Arab itu min qillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan, saya belum punya rumah, karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Itu kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai. Ya, nantilah kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya,
kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan. Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah, kata Nabi SAW. Bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah, tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisa, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, oleh Khadijah, sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju, gitu kan? Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan? Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju, gitu kan? Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Bertemu. Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin, waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraqah bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta, ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? Ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta ini. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali. Salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola, lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, menikah dengan Khadijah tentunya itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, kata orang-orang orientalis ya, dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang. Kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita, itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah meninggal, Nabi SAW tidak poligami. Beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti, fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah. Dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun. Gitu kan? Jadi jelas sekali terbantahkan. Tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah. Ya, setelah meninggal Khadijah, barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian baru menikah dengan Aisyah, kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu yang dinikahi Nabi SAW, itu pun wahyu dari langit, bukan keinginan Nabi SAW. Karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan, maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW semuanya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anhu najmain. Aisyah saja yang perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan, tidak ada yang nolak. Waktu Nabi SAW mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harithah, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi SAW yang melamar. Sampai mereka mengatakan, kalau Rasulullah SAW pintu rumah kami terbuka.
Mau jadi istri keberapa pun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan, enggak, ini perintah Nabi SAW untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya mengatakan kalau perintah Nabi SAW saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi SAW bisa menikah dengan perawan semuanya kalau Nabi SAW mau. Berarti tidak ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi SAW teman-teman kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah radhiyallahu anhu ajma'in, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar, dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin ya. Ini sunnah Nabi SAW teman-teman sekalian. Bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita. Karena itu kalau sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Pada saat suku ini diserang, gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan menang, semuanya karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan, semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau nggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kamu mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menampilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang, gitu kan. Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. Hanya untuk berbangga-bangga. Iya. Kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami teman-teman menambah ekstra sesuatu, ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua. Bukan cuma pikiran masalah biologisnya gitu kan. Biologis setengah jam selesai, 1 jam selesai, tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan. Ini semua yang harus difahami, gitu kan? Jadi Nabi SAW tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dengan hawa nafsu ini. Karena dari mayoritas kehidupan kita, biologis adalah salah satu substansial kecilnya saja. Kehidupan luas sekali, gitu kan? Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW. Dan memang di akhir-akhir hidup beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologis, sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi SAW menikah untuk menjelaskan hukum syar'i, seperti menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, mantan istrinya Zaid bin Harithah. Dan ini subhanallah saya lihat ada satu cuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini gitu kan, orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam, apa segala buktinya anak saya namakan dengan nama Islam. Kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal. Lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya umatnya boleh menikah 4, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak faham hukum syar'i. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi SAW memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya, puasa yang bersambung kan. Yang Nabi SAW tiap hari, kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok.
nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau lambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi SAW tidak bisa. Kalau kau Ibnu Umar mau puasa, maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW memang. Penerimaan wahyu khusus untuk Nabi SAW memang. Itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan. Ada khususiyatun Nabi SAW. Yang penting dia mengatakan begini. Salah satu perkataannya berhubungan dengan tema kita. Karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya. Nah, ini pernyataan yang fatal sekali, salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid bin Haritha, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya Nabi yang dibebaskan. Pernah ternisbatkan namanya Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad karena waktu itu Nabi SAW, nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya, itu pernah Haritha datang lalu mencari tahu mana anaknya, keliling, karena Haritha adalah orang yang terkenal di sukunya. Kemudian dia pun keliling mencari, waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain, dikalahkan sukunya Haritha ini, kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini. Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah. Khadijah beli. Waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah, lalu kemudian Zaid bin Haritha dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Haritha datang ke Mekah, nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama satu suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan? Dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus, berapa kau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW, tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda? Gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya, silahkan ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid. Kata Haritha, luar biasa ini, akhlak yang luar biasa. Dia bilang bijaksana sekali. Baiklah, saya temuin Zaid. Ditemuin Zaid. Lalu ayahnya Haritha kaget waktu dengar jawabannya Zaid. Gitu kan. Maka kata Haritha, hai Zaid, kau tahu saya adalah ayahmu dan Muhammad orang yang sangat bijaksana. Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku. Kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti. Jadi seperti diri raja nanti. Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad. Gak ada lagi. Orang ini mengalahkan ayah saya sudah. Gitu. Gak bisa. Gitu kan? Maka yang terjadi, Haritha pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sungguh dia memilihmu, maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah semenjak itu namanya Zaid bin Haritha diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti. Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi, nama seseorang kepada Nabi. Yang bunyinya, a'udzubillahi maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Baru diubah kembali menjadi Zaid bin Haritha. Jadi Zaid bin Haritha ini bukan anaknya Nabi. Jelas ya? Nah, waktu Zaid bin Haritha mau menikah, oleh Nabi SAW diisyaratkan, atau Zainab binti Jahash mau menikah. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Wanita mulia di Mekah, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, gitu kan? Zaid bin Haritha mantan budak. Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW, menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat. Artinya masih ada secara kejiwaan. Dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan. Dalam bahasa tanda kutip di sini. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia jadi masalah nih. Kejiwaan saya gimana? Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah, gunakan keimanan, tapi berkecamuk terus. Sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa dipertahankan, berpisahlah.
waktu berpisah, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Zaid selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan kaum Muhammad sama mantan istrinya, sama Zainab itu, agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram. Hukum syar'i di sini, ya kan? Saya mengambil soal ini contoh saja, anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim, kemudian saya besarkan di rumah saya, tumbuh besar dan seterusnya, sampai menikah saya nikahkan. Kemudian satu waktu dia menikah, cerai dengan istrinya. Istrinya itu bukan mahram saya, bukan, karena ini cuma anak yang tinggal di rumah saya, bukan anak kandung gitu kan. Jadi ada hukum syar'i sama dengan istri paman. Istri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante itu bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama paman kita boleh nikah dengan dia. Kan gitu. Suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om, oke lah dipanggil om misalnya. Ya. Loh ya betul. Tapi itu bukan mahramnya ya. Bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman memang. Hukum syar'i, karena kalau cerai sama tantenya, maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu. Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami ponakan sama tante itu hukum syar'i. Tapi bukan mahram tetap. Jelas ya? Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum. Seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dan ini sudah jelas sekali dalam firman Allah surah An-Najm surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 yang Allah berfirman tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad ini tidak pernah mengucapkan Al-Qur'an menurut kemauan sendiri, termasuk kata para sebagian ulama tafsir adalah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandu oleh Al-Qur'an. Ucapannya itu, perilakunya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan Nabi SAW dari Khadijah, diberkahi pernikahannya sehingga dikaruniakan 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-laki yang sudah jelas Qasim, makanya julukan Nabi SAW Abul Qasim. Dan Qasim meninggal, yang lebih kuat riwayat sebenarnya dikatakan masih kecil, tapi ada riwayat menjelaskan pada meninggal di umur dia sudah bisa menunggangi kuda, dan itu di zaman dulu sekitar umur 7 sampai 8 tahun. Kemudian Abdullah menikah di umur sekitar 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian 4 anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in, ini semua adalah hidup bersama Nabi SAW. Dan akan kita sebutkan nanti, mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Sebagian orang ada yang keliru teman-teman dalam memahami poin mengenai nama anak Nabi SAW. Seperti misalnya mereka mengatakan anak Nabi ada namanya Toha dan Tayyibah. Dan ini keliru teman-teman. Kenapa? Karena Toha dan Tayyibah adalah julukan untuk anak Nabi Abdullah. Jadi bukan anak lain. Makanya ahli sejarah Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan anak Nabi SAW cuma 2 laki-laki. Itu nanti ada anak yang lain dari Maria, Ibrahim, itu kan. Tapi itu nanti. Yang dijelas fase Mekah ini adalah 2 anak laki-laki dan dua-duanya meninggal. Dan julukan Abdullah ini punya julukan Toba dan Tayyibah. Nanti dari Maria, setelah insya Allah penabakan kenabian segala, ada istri Nabi SAW yang lain. Maria ini akhirnya memiliki anak namanya Ibrahim, dan Ibrahim meninggal juga di umur 2 tahun. Maaf, belum 2 tahun, 1 tahun lebih, masih masa menyusui. Karena ada hadis Nabi SAW berbunyi mengatakan, sesungguhnya Allah memberi Ibrahim, anak ini yang baru meninggal, pengganti penyusu di surga. Ya, itu bahasa Nabi SAW tentang masalah itu. Tentu setelah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, maka kedudukan beliau makin mulia. Ya. Dan sekarang Nabi SAW pindah dari fase kehidupan yang susah bersama Abu Talib tadi, sudah merasakan bagaimana kehidupan miskin, gitu kan? Bagaimana merasakan hidup kerja keras, gitu kan? Dan sekarang pindah ke fase kehidupan orang terkaya di Mekah. Jadi Nabi SAW sudah lalui semuanya nih. Hidup susah, hidup bekerja. Sekarang ini orang terkaya di Mekah yang menjadi istri beliau. Rumahnya sangat mewah, segala macam ada. Nabi SAW juga sudah melalui fase kehidupan itu.
Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Kejadian yang lain adalah di Mekah sebelum masa kenabian pernah Ka'bah teman-teman sekalian roboh. Sebagian bangunannya rusak. Rusaknya Ka'bah ini disebutkan oleh ahli sejarah, berselisih mereka tentang masalah penyebabnya. Tapi kalau kita gabungkan semua, intinya Ka'bah pada saat itu rusak dan mau dibangun. Ada yang menyebutkan bahwasanya sebabnya, karena ini memang sebelum Islam ya. Jadi memang dilihat fase-fase sejarah sebelum Islam gitu. Maka Mekah sempat tertimpa banjir yang besar pada saat itu. Dan ini juga memang kita perlu tahu, Ka'bah itu berada di lereng gunung dan dihimpit oleh gunung. Makanya kalau tidak salah tahun 1940 sekian itu pernah hujan lebat Mekah dan akhirnya banjir juga, karena lembah, memang lembah, mudah banjir di situ ya. Ini penyebab yang pertama yang disebut oleh ahli sejarah. Penyebab yang kedua adalah ada seorang wanita dari penduduk Mekah, dia membawa dupa, tempat bakaran dupa yang ada bara apinya, kemudian dia bawa, niatnya ingin mewangikan orang lagi tawaf gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendekati Ka'bah, arangnya itu tumpah, jatuh, dan Ka'bah waktu itu ada kiswah, sehingga terbakar kiswah tersebut dan akhirnya susah untuk dipadamkan lagi, karena di Mekah tidak semudah itu mendapatkan air gitu kan. Maka terbakarlah dan rubuhlah sebagian bangunannya. Penyebab yang ketiga adalah banyaknya kiswah yang ditimpakan di atas Ka'bah. Jadi kiswah ini kan kain Ka'bah. Setiap ada tokoh-tokoh Mekah datang, selalu kayak raja misalnya, dia datang, dia mengatakan belikan kiswah buat Ka'bah, taruh di atas kiswah. Jadi Ka'bah ini disusun-susun kiswahnya. Saking banyaknya kiswah, sampai puluhan bahkan ratusan kiswah di situ, membuat bangunannya nggak bisa tahan karena beratnya kain itu. Akhirnya robohlah bangunan Ka'bah itu. Gitu kan? Tentu tidak roboh semua ya, tapi sudah roboh sebagiannya dan terbuka bagian atasnya. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentunya. Kemudian penduduk Mekah teman-teman sekalian, intinya itu adalah sebab-sebabnya ya. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul, kemudian mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah. Namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat, yang terbuat dari batu, kayak kita sekarang batu disusun, itu mereka tidak tahu. Makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja. Tanah liat. Dan tanah liat itu hanya dikeringkan, dikenakan matahari, kemudian mereka tempel-tempelin, susun-susun. Seperti itu saja. Enggak lebih daripada itu. Makanya rumah-rumah mereka itu seringkali dalam hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan diperbaharui lagi, pasang lagi tempel tanah baru lagi. Seperti itulah. Cuma tanah liat saja. Gitu kan? Dan di atas, di bagian atap itu tidak ada yang ditutup. Enggak ada bagian atap. Mereka hanya meletakkan pelapa-pelapa kurma saja. Pelapa-pelapa kurma saja. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini tentu yang dinukil oleh para ahli sejarah ya tentang masalah itu. Tapi intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu, dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Padahal kayu-kayu juga bisa didatangkan, tapi mereka tidak bangun pada saat itu. Para pemuka Mekah coba mencari informasi bagaimana caranya supaya kita buat bangunan yang kuat, jangan seperti rumah-rumah kita ini. Dan mereka setelah mencari informasi bagaimana membangun dengan batu, mereka tidak temukan satupun ada kalau kita sekarang insinyur yang bisa membangunnya. Kemudian juga mereka tidak punya kayu. Ada seseorang dengan hikmah Allah mendengar bahwasanya ada kapal kayu besar tenggelam. Kapal itu semua penumpangnya mati, nggak ada lagi pemiliknya, gitu kan? Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan, tapi sudah nggak dihiraukan, nggak ada orang hiraukan lagi. Itu ada di pelabuhan kalau sekarang Jeddah, gitu kan? Mereka mendengar karena Jeddah sudah ada, gitu kan, dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mau ke Afrika, mereka menyeberang dari situ. Maaf, bukan ke negeri Syam ya, ke Afrika. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu, cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu. Ditanyalah, kami ingin mau mengambil kayu-kayunya, bagaimana? Mau dijual, mau apa ini? Oh enggak usah, kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy, dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah.
Kemudian dengan hikmah Allah juga, ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini, dan kebetulan orang ini mahir dalam membangun susunan batu. Maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka. Kayu sudah ada, kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dipersewakan gitu kan. Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah yang dia bangun kebun kurma, dia bangun apa, kemudian dia punya kemudian lalu dia jual, atau dia punya peternakan turun-temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan. Bercampur bau lah intinya. Pada saat mereka mau mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai, ada orang yang memulai untuk mendekati Ka'bah, mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya nih? Enggak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir gitu kan, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di Rauna 2, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih, keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu. Dikeluarkan uang-uang haram itu. Sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram, dari perzinahan, dari riba, dari segala macam, dikeluarkan tinggal uang-uang yang halal saja. Maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut, datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. Satu hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Ini salah satu tokoh Quraisy. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, enggak ada yang berani bantu, gitu kan? Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah. Sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, enggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok, Al-Walid mulai kerja lagi besok, ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka potong royong, ya, karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada pondasi. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu gitu kan, itu mereka mengatakan, ya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya Allah kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka.
Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya. Tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka beringat kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah. Kan begitu. Jadi mereka ini sama. Orang yang kekal di api neraka nanti adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Saya katakan dalam tulisan saya teman-teman, dari kisah ini, di hati kisah tadi terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah yang maha suci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mempartisipasikan Allah maha suci dalam hal ibadah dengan makhluknya yang merupakan benda mati, yaitu batu. Berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang. Mereka yakin Tuhan mereka Allah maha suci, hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon, dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki kekuatan seperti jimat-jimat dan segala. Ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu. Apa bedanya? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada Nabi SAW, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus tanya kalau gitu hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri. Ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Dan Allah tidak butuh perantara benda mati. Gitu kan? Allah SWT memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya. Gitu kan? Kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon, ke laut kita ke laut, karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti kasus misalnya Hajar Aswad yang pernah Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau sangat tinggi besar postur tubuhnya, sengaja teriak dengan keras mengatakan, demi Allah wahai Hajar Aswad, sambil tawaf beliau teriak supaya orang dengar semua, gitu kan? Saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Pelajaran apa di sini teman-teman sekalian? Hajar Aswad hanya dicium, nggak lebih daripada itu. Nggak usah gosok-gosok kopiahnya. Iya. Kenapa Pak digosok? Wangi. Pastilah wangi itu. Dikasih minyak wangi sama Rasul. Bayangkan orang jutaan orang yang cium, harus dikasih minyak wangi memang. Kan gitu. Jadi Hajar Aswad kita hormati, ciumi karena Nabi SAW cium, kan gitu. Dan ini pelajaran besar dari Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau menebas pohon, namanya pohon Bayatul Ridwan. Nanti kita pelajari ini di Sulh Hudaybiyah, gitu kan. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat untuk berperang melawan Quraisy kalau Utsman bin Affan tidak kembali dari Mekah. Itu ditahan Utsman bin Affan oleh Abu Sufyan, gitu kan. Yang jelas pada saat itu teman-teman, pada saat di zaman khilafahnya Umar sudah mulai orang datang ke pohon itu, sholat di situ, kemudian ngambil daunnya, apalah segala macam. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab suruh tebang pohon itu. Tak ada hubungannya. Setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah bilang datangi ya pohon itu, hormatilah pohon. Tidak ada sama sekali perintahnya. Gitu kan? Lalu kenapa kita harus berlebihan? Sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja penerima wahyu. Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi. Tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umur naik ini ke atas, sholat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham, gitu kan? Jadi harus diperintahkan Nabi, harus dilakukan, harus ditinggalkan karena Nabi SAW tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu, lagi tur Siti saya cuma sampaikan ini loh, gua Jabal Nur, ini gua Hira. Kisahnya seperti ini. Enggak ada perintah untuk turun, misal. Sama dengan Jabal Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan dalam materi hijrah ke Madinah. Jadi memang harus difahami ini teman-teman sekalian. Baiklah.